Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini telah melimpahkan karunia kesehatan kepada kita semua, tiada kurang dari suatu apapun, hingga kita pada malam hari ini masih diberi kesempatan untuk menghadiri majelis yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, di majelis muam dan di daerah-daerah yang menyimak. Mudah-mudahan tetap mendapatkan keberkahan ilmu dan keselamatan dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian yang kita lalui minggu kemarin yang kita bahas ialah bab kolbu atau hati, di mana kolbu memegang peranan penting, di mana kolbu itu mampu menghantarkan kita sebagai hamba menuju ke tempat fana dan baqo, mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam hari ini kita akan kembali membuka kajian untuk menghidupkan kalimah la ilaha illallah di dalam diri, ya, agar diri kita ini berkalimah tauhid hingga akhir hayat. Yang dimaksudkan ialah bagaimana nantinya di akhir hayat kita mampu tidak hanya melafazkan, tetapi kita mampu menggunakan kalimah ini hidup menjadi tubuh jasmani rohani kita, hingga ruh sampai ke tenggorokan kita melepaskannya dengan husnul khotimah, ya. Jadi akhirul kalam tidak seperti yang telah dijabarkan banyak orang di tataran syariat, bahwa di tataran syariat mengatakan jikalau di akhir hayat kita mampu melafazkan, melafaz itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka yang mampu melafazkan itu dijamin memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Bukan hanya melafazkan, tetapi menjazamkan, tetapi menanamkan, tetapi menyatakan ke dalam jasad batang tubuh kita ini yang menjadi kenyataan wujud adanya zat, sifat, asma dan af'alnya Allah sudah kita nyatakan jauh hari sebelum kita berpulang ke rahmatullah. Dan kalimah itu sudah terhubung, sudah mesra dengan yang mempunyai nama,
Itu yang akan kita sampaikan malam ini. Mari kita ingat kembali, barangkali ada yang lupa daripada kita, bagaimana cara menghidupkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah di batang tubuh kita. Karena ada pertanyaan juga, kalau yang bisu bagaimana? Kalau bisu kan tidak bisa melafazkan. Berarti yang mampu memasuki surganya Allah Ta'ala, apa iya yang hanya mereka yang mampu berbicara? Di sini akan kita gali. Karena Allah telah menurunkan kita, mengundang kita ke bumi ini dengan keadaan yang bersih dan suci. Dan ketika di alam kesucian atau rahim ibu, kita sudah bersyahadat Bapak Ibu. Kita telah menyatakan bahwa kita hanya menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ingin menguji kita dengan mengundang kita ke alam dunia, menguji keimanan, menguji syahadat kita. Apa benar setelah kita dizohirkan sebagai anak manusia, insan kamil yang telah melalui cerita dan sandiwara Tuhan di dunia ini, apakah kita tetap menuhankan Tuhan atau kita lupa? Lalu kita menuhankan selain Tuhan. Itu yang dikhawatirkan. Karena kebanyakan manusia tempatnya salah, khilaf, dan lupa. Oleh sebab itu, kita diwajibkan saling mengingatkan di dalam hal keimanan dan kebaikan. Karena siapa yang tidak mampu kembali dengan kesucian, maka disitulah alamat kembalinya su'ul khotimah. Karena yang diundang Allah untuk kembali, yang dikatakan wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepadaku. Jadi Allah mengundang kita untuk pulang, karena kita sudah mampu menapaki ketenangan di dalam jiwa kita. Mampu menapaki jalan ketenangan karena sudah mampu mengenal jati diri, bahwa Allah sudah nyata meliputi kita zahir batin, nyata, tidak terhijab, tidak tertutup, tidak terhalang oleh suatu apapun Bapak Ibu. Karena manusia, bumi, alam semesta itu merupakan rahasia Tuhan itu sendiri, yang dikatakan dialah Nur Muhammad yang nyata kepada batang tubuh kita. Lah malam ini mari kita kembali mengkaji supaya kita ingat, supaya kita istiqomah, supaya kita rajin melafazkan kalimat la ilaha illallah selama 24 jam. Mulai ketika kita dibangunkan, ketika kita sesudah menjalankan sholat subuh, maka kita zikirkan melalui zikir zahar. Sudah diazarkan ya, mulai dari pusat la, terus ke dada sebelah kanan ilaha, ke ubun-ubun illa, maka dihujamkan ke hati Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai seberapa? Sampai seikhlas kita. Jangan dipaksa, karena Tuhan tidak menginginkan segala hal suatu amal yang dipaksakan dengan keikhlasan hati. Maka dihujamkan, ya, ditutup pintu-pintu nafsu ini supaya hawa nafsu ini semakin melemah tenaganya,
Yang diharapkan ketika lemah kekuatan nafsu, maka nafsu mudah kita arahkan untuk bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai sholat subuh, kita tidak boleh lepas daripada zikir itu tadi, Bapak Ibu. Setelah lepas kita keluar daripada sholat, maka pindah ke zikir toreko, zikir hati. Maka kita sebut di dalam hati saja Allah, Allah. Allah ingin menyatakan, Allah ingin menyampaikan kabar bahwa yang zahir itu aku sebetulnya, yang batin pun aku, yang wujud pun aku, yang gaib pun juga aku, yang berkuasa pada dirimu sebetulnya juga aku, katanya. Makanya dia mengucapkan, aku ini loh Allah, aku ini yang hidup Allah, aku yang mendengar di telingamu Allah. Ini kita ketika melafazkan paham maksudnya. Oh, Allah ingin ngasih tahu kita bahwa semuanya ini tiada lain la ilaha, kita tidak ada. Setelah di dalam zikir torekoh di hati kita mulai lelah, Bapak Ibu bisa berpindah ke zikir napas. Oh Allah. Tapi saya katakan ketika kita sudah memahami bahwa napas itu berzikir sendiri, maka kita tidak perlu menzikirkan ulang. Tugas kita hanya merasakan keluar masuknya napas. Keluar masuk napas itu sama juga dikatakan memesrakan diri jasad batang tubuh kepada ruh. Berarti kita memesrakan diri kepada Nur Muhammad. Ketika kita memesrakan diri kepada Nur Muhammad, maka sama juga kita memesrakan diri kepada nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mesra batang tubuh ini dengan nur Allah, berarti kita sudah sama juga bersama Tuhan itu sendiri. Karena nurullah tidak lain ialah bagian dari Tuhan itu sendiri. Maka kita harus mencintai napas kita dengan selalu mengisi dengan kesadaran, Bapak Ibu. Zikir napas itu dengan kesadaran, ya. Oh, kita tahu bahwa zikir itu berzikir, melapaskan zikirnya, kita tinggal memesrakan, merasakan, menikmati. Ya, karena siapa yang tidak ingat dengan napasnya, sama juga dia hidup itu seperti hewan. Hidup tanpa kesadaran maksudnya. Dia tidak menyadari, dalam artian dia tidak mensyukuri. Bernapas tanpa disertai ingat kepada Allah, itu sama kita disamakan dengan hewan. Hidup bagaikan hewan. Ketika sudah lelah kita dizikir napas, hu Allah, sama juga hu, sama juga lalu kita naik lagi ke sirul asror. Apa sirul asror itu? Ialah kesadaran kita yang sudah sempurna di dalam pandangan zahir batin. Tidak perlu lagi kita mengucapkan apapun, tidak perlu merasakan apapun. Yang kita gerakkan ialah kesadaran. La ilaha, yang ada, yang wujud, dimanapun kita berada, kapanpun kita ditempatkan, dimanapun kita diperlihatkan, semuanya satu. Yang ada hanya wujudullah. Wujud kesempurnaan Allah yang nyata kepada diri kita. Kenapa disebut seperti itu? Karena batang tubuh inilah tempat memandang zatnya. Di mana zatnya? Ruh kita. Diri kita inilah tempat memandang sifatnya.
Di mana sifatnya? Di 7 sifat yang dititipkan kepada kita. Diri inilah tempat menandang asmanya, hati atau kolbu kita. Dan di tubuh kita inilah kita mampu menilik perbuatan Tuhan yang dikatakan af'alullah. Af'alnya karena sudah berulang kali kita pahamkan dan kita jelaskan, tubuh tidak akan bergerak sedikit pun tanpa perintah hati. Ketika kita ingin makan karena faktor lapar, maka hati menggerakkan. Tanpa hati menggerakkan, tubuh tidak akan bergerak karena tidak ada niat, Bapak Ibu. Nah, hati bisa memerintahkan tubuh karena ada ruh. Ruh mampu memerintah hati dan tubuh karena ada sir yang dikatakan zatullah itu sendiri. Artinya nyata yang bergerak di batang tubuh kita ialah gerak daripada geraknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan bahwa ketika kita ingin menghidupkan, menyambungkan kalimah la ilaha illallah, Tuhan mengatakan di surat Ibrahim ayat 23 dan 24, nggih. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Perumpamaannya seperti pohon itu yang baik. Artinya pohon yang baik itu, Bapak Ibu, akarnya yang menghujam ke dalam, ke pusat bumi saking kuatnya, dan dahannya menjulang ke langit. Itu diperumpamakan kalimat thayyibah yang baik ya seperti itu. Artinya harus tertanam di hati kita, Bapak Ibu. Karena kalimat thayyibah tidak hanya dilafazkan. Jika dilafazkan anak kecil sudah pintar, tetapi dijazamkan, dinyatakan ya, bahwa betul-betul yang ada, yang wujud, yang nyata Allah Ta'ala juga. Kita di mana? Kita tidak ada. Oleh sebab itu sering saya katakan, barang siapa yang di dalam akhirul kalamnya hanya melapaskan tapi tidak mengenal kalimat itu tadi, bagaimana mau selamat? Yang dinyatakan itu, yang husnul khotimah itu, diri yang sudah berkalimah. Artinya diri yang sudah dinyatakan miliknya Allah, dikembalikan kepada Allah, bukan milik kita. Seperti itu. Dan ini perlu proses, Bapak Ibu, perlu pembelajaran, perlu yang namanya istiqomah di dalam menjalankan, perlu kita di dalam menyatakan dengan mematikan diri secara maknawiyah sebelum Allah memanggil kita. Oleh sebab itu ini perumpamaan di surah Ibrahim 23 sampai 24 menyatakan seperti inilah kalimah la ilaha illallah yang baik seperti pohon yang akarnya menghujam ke pusat bumi atau pusat jantung, dahannya menjulang ke langit. Artinya apa, Bapak Ibu? Akar ini dikatakan dia ini tauhid, dikatakan hakikat, dikatakan juga ruh, karena tertanam di dalam hati. Oleh sebab itu kita menyatakan kalimah la ilaha illallah harus mampu beriman kepada Allah. Beriman itu seperti apa? Beriman itu mengesahkan. Mengesahkan itu tidak mencerai-beraikan zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, dan
af'alullah, tidak menceraikan. Seperti matahari dengan sinarnya, seperti gula dengan manisnya. Bisa dipisah enggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Seperti itu Tuhan dengan kita. Ada wujud, ada namanya, ada yang punya nama. Tetapi kebanyakan kita manusia memisahkan. Dikatakan memisahkan apa? Karena tidak mengenal Tuhan dengan baik, maka hanya beriman secara lisan, tapi kenyataannya daya hidup diakui, sifat-sifat Tuhan 7 sifat diakui, asma Tuhan juga diakui sendiri miliknya, ya. Gerak atau af'al pun diakui merupakan gerak dari pribadi sendiri. Itu yang Tuhan menjadi murka kepada kita, ya. Maka Tuhan sudah meliputi zahir batin kita, wal awalu wal akhiru. Dia yang awal, dan dia pun juga yang tanpa berkesudahan, yang akhir, ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika setiap hari kita tidak mampu menghadirkan kesadaran diri selama hidup ini, nah Bapak Ibu, ya, kita merasa hidup-hidup sendiri, tidak mampu tafakur, ya, tidak mampu tafakur bahwa kita ini selalu beserta Tuhan kita selalu beserta dengan Allah. Maka yang dikhawatirkan selama hidup kita menjalani syirik khafi secara terus menerus, Bapak Ibu. Ini yang dikhawatirkan. Oleh sebab itu kita harus mampu beriman kepada Allah ini dengan benar. Kita harus memulangkan, ya, milik Allah, zat sifat asma Allah kepada yang mempunyai. Karena ini amanah, hanya diemban, bukan diakui, Bapak Ibu. Karena Allah sudah esa, inilah Allah juga dikatakan mempunyai yang dinamakan wahdatul wujud, ya. Apa yang dikatakan wahdatul wujud? Ialah Allah saja yang ada dari awal sampai akhir. Tidak ada pernah ada dua, ya. Yang salah itu ialah yang menyatakan, ya, bahwa ada dua wujud menjadi satu. Itu tidak boleh, ya. Wahdatul wujud itu ya memang Allah dari awal sampai akhir, bukan Allah masuk ke manusia, ya. Nah, bukan manusia melebur kepada Allah. Ini yang harus kita luruskan, karena kita pun nyatanya tidak ada. Sifat 20 yang pertama ialah wujud yang mutlak. Yang memiliki ialah Allah, bukan manusia, ya. Oleh sebab itu lawannya mustahil, yang mustahil itu kita, yang dikatakan Adam. Oleh sebab itu dikatakan Adam, ya kita ini loh tiada, ya. Jika sudah tiada, maka nyatakan dengan benar setiap hari dengan kalimat la ilaha, dengan kesadaran, dengan pemahaman, dengan penjazaman, ya. Tidak hanya melafazkan, ya. Disitulah ketika kita sudah paham, oh ternyata hidupku, 7 sifat yang ada di dalam diriku, asma yang ada di dalam kolbuku, seluruh gerak
dari tubuh ini merupakan kewujudan daripada Allah itu nyata terhadap diri pribadi ini. Itulah yang dikatakan kita sudah menyatakan haknya Tuhan di dalam diri kita. Akan tetapi yang perlu dicatat bahwa kita tidak boleh mengaku menjadi Tuhan, karena kita bukan Tuhan, kita bukan Allah, karena kita tiada. Kita menyatakan saja yang ada Allah, aku tiada. Paham ya Bapak Ibu? Jadi belajar ilmu makrifat bukan untuk mengaku menjadi Tuhan. Kita menyatakan ini milik Tuhan, ini kenyataan Tuhan, ini kezohiran Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu bersandar. La haula wala quwata. Bukankah wadah dan ruh ini milik Tuhan? Lalu kita mau bersandar kemana? Tidak ada tempat bersandar kecuali kepada Allah itu Allah yang wajibul wujud, Allah yang nyata meliputi kehidupan kita, ya. Jikalau kita sudah mempunyai ilmu pemahaman untuk mengesahkan diri kepada Zat yang Maha Suci, itulah kita betul beriman kepada Allah. Betul iman kita kepada Allah. Tidak hanya melafazkan tetapi paham dan bisa menjalankan setiap hari, mengesahkan Bapak Ibu. Kalau mengesahkan artinya Bapak Ibu tidak boleh mengeluarkan sifat hewan, sifat syaiton, sifat manusia. Itu yang benar, mengesahkan. Kalau masih keluar sifat hewannya, harus rajin belajar lagi. Berarti mengizinkan sifat yang tidak baik menguasai jasad, membuat gelap yang namanya tubuh jasmani dan ruha. Nah, itu yang menghijab kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, ujian cobaan apapun yang Allah berikan, itu merupakan hadiah yang terbaik untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, murid barometernya kepada akhlaknya. Oleh sebab itu, ketika kita yakin mengatakan saya beriman kepada Allah, harus nampak di dalam perbuatan dan akhlak kita. Jangan sampai keluar sifat hewan dan sifat syaitan, sifat manusia. Nanti saya terangkan di batang atau hati atau tarekah ini tadi nanti. Lalu kita harus beriman, menyatakan iman kepada para hakikat malaikat itu siapa sih Bapak Ibu? Munkar Nankir itu siapa sih yang menanyai kita di alam kubur? Tidak lain, bukan yang lain, dialah ruh kita sendiri. Kenapa ruh menanyai kita di alam kubur? Karena selama hidup kita buta mata hati untuk mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, ruh mempertanggungjawabkan jasad Bapak Ibu. Punya mata tidak mengenali kebesaran Tuhan. Punya telinga tidak mendengarkan firman-firman Tuhan. Punya mata untuk melihat kejelekan orang, keburukan orang, kekurangan untuk bahan gibah. Telinga juga seperti itu, bukannya mendengar firman-Nya Allah Ta'ala, tapi mendengar keburukan-keburukan orang. Akhirnya masuk ke hati, menjadikan hati maka ada yang lebih penting untuk tugas hati ini selama hidup. Dia harus dibersihkan, karena ketika setiap hari kita lalai berzikir, maka Allah menambahkan penyakit Bapak Ibu.
lupa zikir saja Allah menambahkan penyakit. Apalagi tidak ada zikir sama sekali. Apalagi diisi dengan kekotoran yang masuk melalui mata dan telinga. Maka buta, dikatakan buta. Oleh sebab itu, ruhnya yang selama hidup membersamainya, ya, sering memberi nasihat. Tapi karena yang dikatakan buta itu kan mati hati, keras, tidak mau mendengarkan nasihat. Oleh sebab itu, lalu dikubur, disiksa, Bapak Ibu. Kita ini datang dari Allah, bersih, suci, pulang kok kembalinya ke nafsu 4. Karena selama hidup mengedepankan, memuja, menuhankan nafsu maksudnya menuhankan itu seperti apa? Ketika manusia suka akan harta benda dunia, maka sifat serakah yang dituruti terus. Selagi masih mampu mengejar rezeki, walaupun sudah cukup, maka dikejar terus. Melebihi apa yang diperlukan. Ketakutan miskin, serakah. Akhirnya makannya tidak hanya nasi saja, Bapak Ibu. Makannya berubah. Aspal dimakan, semen dimakan, besi cor dimakan. Masya Allah, saking serakahnya Bapak Ibu. Bisa pelang mobil juga dimakan. Masya Allah, saking serakahnya ini, nah Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ruh ini heran. Selama hidup tidak mampu mengendalikan, tidak mampu memimpin nafsunya sendiri. Oleh sebab itu, ketika berpulang di alam kubur, itulah yang dikatakan su'ul kok. Ketika ruh melewati apa ini? Jugorgir, apa namanya? Kerongkongan, dia masih buta, tidak tahu Tuhannya. Itu su'ul kok. Keluar. Kalau yang benar, dia melipu, tidak keluar Bapak Ibu. Ruh Nur Muhammad diliputi Nurullah. Itulah yang dikatakan husnul khatimah. Hidup di alam kubur tidak akan mati. Tubuhnya utuh atau menghilang. Itu terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah menjadi kekasihnya. Tidak mati Bapak Ibu. Sesungguhnya lah, ya itu tadi. Malaikat inilah yang menjadi pengawas Tuhan di dalam diri kita. Setiap kita melakukan satu perbuatan yang dikatakan maksiat, maka dicatat. Namanya macam-macam. Ada yang dinamakan Israfil, apalagi ada Jibril, ada Mikail, tadi Mungkar Nangkir, ada Ridwan, ada Malik, itu tadi sebetulnya tajali daripada sifat Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Malaikat yang secara hakikat ada di dalam tubuh kita. Ya, contoh itu tadi. Ketika ruh masuk ke batang tubuh, namanya nyawa. Berubah ya Bapak Ibu. Ketika pertama kali roh masuk ke tubuh, jadi nyawa. Tapi ketika ruh keluar dari tubuh, namanya Israel. Nah, kalau di syariat Israel yang Israel yang itu bahasa syariatnya. Bahwasanya yang keluar itulah yang dikatakan Israel. Kenapa merasakan sakit? Karena ketika keluar tidak diridhoi, ketika keluar dimurkai, karena di dalam keadaan buta tuli, tidak mengenal Tuhannya, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu pernah terpikir apa tidak ya? Malaikat itu semuanya namanya laki-laki.
Dan Allah mengatakan nanti di akhirat penghuni neraka itu yang paling banyak perempuan. Artinya apa? Bukan perempuan secara jasmani, Bapak Ibu. Perempuan secara ruhani. Sifat-sifat malas, ya, sifat-sifat lalai, sifat-sifat lupa, sifat-sifat takabur, itulah yang dikatakan sifat perempuan. Artinya apa? Walaupun ibu-ibu, adik-adik yang cewek-cewek ini perempuan, tetapi banyak ingatnya, nggih. Jarang lalai, nggih. Terus tawaduk, terus dekat dengan Allah, walaupun perempuan tapi hakikatnya laki-laki sejati. Selamat Bapak Ibu. Nggih. Tapi kalau laki-laki tetapi dia malas ibadah, sering lalai, sering lupa, sering membuat Allah itu murka, walaupun laki-laki di sisi Allah dia seperti perempuan. Itu bukan secara zahirnya ya Bapak Ibu. Nah ini tadi. Jadi ya kita yang harus mulai dari sekarang jangan sampai seperti mempunyai jiwa-jiwa perempuan. Ya. Kalau laki-laki dia malas-malasan ibadah, ya, sering bikin murka sama Allah Ta'ala, tidak nurut, ya. Suruh sholat entar sok mamanya, ya. Disuruh jangan marah, disuruh sabar, tetap berontak, ya. Tidak menerima takdirnya Allah Ta'ala. Setiap hari suruh zikir, malah mencari hiburan umpamanya, berarti dia mempunyai sifat seperti perempuan. Sifat lemah. Itulah nanti yang banyak menghuni api neraka. Nah, seperti ini sedikit saja, sedikit rahasia. Ya, jadi ketika kita beriman kepada para malaikat, hakikatnya kita sudah mampu memahami bahwa ruh yang selalu bersama kita harus kita jaga dengan perbuatan jasmani agar nantinya ruh bisa menyelamatkan kita ketika akhir hayat kita. Karena jasad Bapak Ibu, mohon maaf, ini saya umpamakan jasad, ya. Batang tubuh ini Bapak Ibu kalau terlalu banyak melakukan maksiat, dia tidak mampu dibungkus dengan Nur Muhammad, tidak mampu dibungkus dengan Nurullah. Oleh sebab itu kebanyakan manusia ketika meninggal tubuhnya hancur lebur, tinggal tulang belulang. Karena ketika dia meninggal, dia masuk kubur dalam keadaan seperti haiwan dan syaitan. Oleh sebab itu ya kita belajar, okay? Kita belajar mulai saat ini dikurang-kurangi. Kita kan semakin dekat kepada perjanjian pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur semakin mendekati perjanjian. Saya tidak mengatakan semakin berkurang atau semakin bertambah, tapi kenyataannya semakin mendekati perjanjian. Dan maksiat yang paling halus ketika kita bernapas kita tidak ingat Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menyibukkan diri bagaimana kita ini menyambung, mengoneksikan, menghidupkan kalimah la ilaha illallah supaya tubuh ini dikatakan sudah berkalimah Bapak Ibu. Berkalimah itu ketika berpulang tidak harus kita mengucapkan la ilaha illallah. Lah itu kayak di film itu. Ditembak menjadi nah, kalau yang bisu kayak apa? Oh ya Allah. Artinya kita sudah memahami, kita sudah menyadari, lalu kita menyerahkan diri zahir batin kepada yang mempunyai diri. Kita tidak mengakui diri selama hidup ini. Nah Bapak Ibu, orang kalau sudah sadar, dia tidak akan mampu berbuat maksiat
secara diam-diam. Contoh secara diam-diam, kita benci orang tapi kita tersenyum. Benci tapi kita tutupi dengan tersenyum. Itu justru maksiat yang ibarat penyakit ini kronis, Bapak Ibu. Di dalam menggerogoti dari luar tidak itu tidak boleh. Nggih, hati-hati. Maka oleh sebab itu disamakan zahir batin. Kalau tersenyum dengan orang artinya senyum juga di dalam hati menipu Tuhan, seperti itu. Mengotori diri sendiri. Ketika kita sudah paham apa hakikat beriman kepada malaikat, menjaga ruh sebagai amanah dari Tuhan kepada kita, maka kita harus berhati-hati. Itulah kita dikatakan betul-betul beriman kepada malaikat. Selanjutnya dikatakan kita beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Zabur, ada Injil, ya. Kita oleh junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW diberikan kitab suci Al-Quran harus kita ringkas, Bapak Ibu. Kenapa harus kita ringkas? Kita harus memahami ujung daripada kitab suci kita sendiri. Kenapa kita ringkas? Supaya kita mampu membaca kitab yang ada di dalam diri kita. Kitab yang tanpa garis, tanpa harokat, tanpa titik, tanpa kalimat. Oleh sebab itu kita harus mampu meringkas dari Al-Quran menjadi Al-Fatihah. Kita ringkas dari Al-Fatihah menjadi Bismillah. Dari Bismillah harus mampu kita ringkas ke huruf Ba. Ba hilang kepada alif. Alif hilang kepada kosong. Kosong itu yang kita cari, Bapak Ibu. Kosong itu yang mana? Ternyata yang meliputi diri kita dan seluruh alam semesta. Dari kosong itulah yang mampu menimbulkan alif. Lalu mampu menimbulkan ba dan seterusnya. Artinya apa? Dari kekosongan, dari kesuwungan inilah hakikat seluruh wujud berasal. Makanya minggu kemarin saya contohkan dari mana rasa tebu ini mampu manis. Awalnya dari rasa yang hambar. Bagaimana ada manis tanpa ada hambar? Berarti dari hambarlah itu wujud akhirnya menjadi dari Tuhan, Bapak Ibu. Kita berasal dari yang kosong menjadi sempurna, menyatakan diri. Inilah dia, bukan kita. Pulang kita harus mampu kembali kepada kosong. Kembali kepada Tuhan, jangan membawa 4 nafsu, Bapak Ibu. Umur sudah 40, sudah 50, sudah 60, hatinya masih nyangkut di aluama umpamanya. Masih senang harta benda dunia. Umur 40, 50, 60 disenggol orang sedikit masih penyangitan, kadang mau ikhlas, kadang mau belajar baik sangka. Ada orang ndak diserempet padahal disalib aja. Nah, marahnya naudzubillah. Kecipratan air umpamanya habis hujan. Marah. Belajar kita baik umur sudah mendekati perjanjian, maka kita harus mampu menenangkan hati kita, mampu menenangkan jiwa kita. Dahulukan baik sangka, Bapak Ibu. Kalau kita terbiasa mendahulukan baik sangka, hati ini tenang, hati ini nyaman, Bapak Ibu.
tidak mudah marah, tidak marah jika direndahkan. Ketika kita mau berpulang pun kita tidak boleh membawa supiah. Supiah ini keinginan yang berlebihan. Masa depan sudah saya bilang, tidak perlu kita ketakutan, tidak perlu kita was-was khawatir. Ketika kita di makom ikhtiar, maka tetap bekerja dengan tenang. Jangan bekerja dengan ambisi. Saya harus punya ini, saya harus bisa pilih ini. Nanti kita lupa ingat kepada Tuhannya, lalu kita tidak mampu bersyukur, lupa nikmat Tuhan yang dikasihkan kepada kita. Maka kemarin dikatakan, yang dikatakan hakikat nikmat itu apa? Yang dikatakan hakikat nikmat ialah hidup. Bapak Ibu dihidupkan itu sudah nikmat yang awal. Kalau yang awal ini tidak pernah kita rasakan, artinya kita tidak pernah mensyukuri, maka Tuhan tidak akan ridho. Tapi kalau kita mampu bersyukur, pagi sudah dihidupkan, hidup harus mengikuti aturan perintah kehendak Allah. Itulah maksudnya. Maka akan ditambah, akan dipertemukan kita dengan orang-orang yang baik, dijauhkan dari orang-orang yang jahat, dilancarkan rezeki kita, ya karena kita nurut, taat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita harus mampu membaca kitab yang ada di dalam diri kita. Ini orangnya, ya Allah, dia yang ada, bukan kita. Ini orangnya Allah, berdiri tegak, nyata, terang benderang. Kalau di dalam majelis harus kita sebutkan untuk memperjelas. Keluar dari majelis tidak boleh disebut Bapak Ibu, hanya dipahami, hanya dirasakan. Kita menikmati dengan diam, kita dinikmati. Ini orangnya. Ini yang sering kita lapaskan, la ilaha illallah. Ini yang sering kita lapaskan, subhanallah, ya. Subhanallah, ya. Maha suci Allah, ya. Yang suci itu Allah, bukan kita. Oleh sebab itu, kalau kita pergi keluar rumah, jangan terlalu berlebihan memakai aksesoris yang hanya ditujukan untuk maksud melihatkan keimanan, ketakwaan kita. Kita ini kotor, penuh dosa. Yang dikhawatirkan nanti kita selalu ingin dipuji. Seperti itu. Tampak harus biasa saja. Kepada Tuhan pun kita tidak boleh membawa nafsu selain nafsu yang tenang. Karena mutmainah ini selain dia tenang, dia memiliki kelemahan, dia mempunyai sifat ingin menyamai sifat Tuhan. Oleh sebab itu belajar ilmu ketuhanan ini, sirikannya ini apa ya? Yang tidak boleh dikerjakan ialah kita belajar ilmu kesaktian, Bapak Ibu. Karena ketika kita belajar ilmu kesaktian, maka seakan-akan kita ini ingin menyaingi kesaktian Tuhan. Oleh sebab itu, pelajar yang menempuh jalan ketuhanan harus melepas seluruh ilmu-ilmu kesaktiannya ketika dia menempuh jalan kesucian. Karena itu nanti akan ditertawakan Tuhan. Itu nanti akan menjadi hijab penutup, menjadi jarak Tuhan dengan hamba itu tadi. Karena yang membaca lafaz mantra, yang mengerjakan ritual apapun, sebetulnya itu juga dia, bukan kita. Tetapi syaitan membelokkan, seakan-akan kita yang hebat, seakan-akan kita yang sakti,
sakti mandraguna. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Oke? Tidak boleh pun kita juga kemana-mana membawa ajimat, rajahan, tidak boleh. Di rumah ya, ayat apa yang sering saya lihat, mohon maaf ya Bapak Ibu, Yasin ya, ayat kursi ditempel dengan harapan ya itu tadi syaitan tidak bisa masuk. Lah syaitannya di sini, syaitannya di kolbu kita ya, bersemayam. Setan iblis ini di sini. Lah yang dipalang pintu ditempeli ayat kursi. Ya kan itu sungguh harus diperbaiki maksudnya. Arahnya kemana? Memasang foto-foto para guru-guru dengan maksud tujuan yang lain-lain supaya hantu takut. Nah, ya itu kan kita memasang foto guru-guru ini, kita bercermin diri supaya kita mampu meneladani akhlakul karimah para guru-guru kita. Mereka menjadi motivasi kita seperti itu. Jadi ini perlu diluruskan Bapak Ibu ya. Terus lalu rumah ini pengen dilancarkan rezeki, lalu dipasang ayat 1000 dinar umpamanya juga seperti itu nggih. Itu sudah termasuk syirik kofi tanpa kita sadari, karena kita belum belajar. Tanpa kita sadari kita sudah melakukan syirik yang tersembunyi nggih Bapak Ibu. Lalu ketika kita mampu membaca kitab yang ada di dalam diri kita, hakikatnya ialah dia juga, lalu kita beriman kepada para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul dan Nabi Bapak Ibu. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasul yang ada di setiap diri manusia itu yang dikatakan ruh. Ruh itulah yang tampak menjadi rasa kita. Kita punya rasa Bapak Ibu, pancaran dari ruhani itu sendiri. Ruh inilah dikatakan rahasia wujudullah. Dialah hayat. Bapak Ibu minum kopi, minum teh bisa merasakan Bapak Ibu. Yang merasakan bukan Bapak Ibu, tapi karena adanya hayat yang berwujud ruh, itulah yang mampu menghantarkan rasa kepada jasad, dinamakan rasa. Nah, rasa inilah yang seharusnya selalu kita hubungkan, kita mesrakan kepada Nur Muhammad, karena Rasul itu wasilah. Oleh sebab itu junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliaulah yang mengajarkan kita bagaimana sampai kepada Tuhan melalui Mi'raj. Kita diajari Bapak Ibu. Oleh sebab itu Rasul itu, Nabi Muhammad itu ialah uswatun hasanah. Secara zohir kita dituntun Nabi kita yang mulia, secara batinnya kita diberi jalan rahasia dari Nabi. Wasilahmu kalau ingin sampai engkau kepada Tuhanmu melalui Rasul yang ada di dalam dirimu dan di dalam diriku. Dialah yang dikatakan ruh. Nyatanya kepada kita menjadi rasa, dikatakan hayat atau hidup. Kalau ingin sampai kepada Tuhan, tawasulnya melalui nafas. Ya Allah, rasakan. Sepertiga malam, ya. Saya ulang terus. Kalau Isya tidak ada kepentingan, cepat tidur, Bapak Ibu, cepat tidur, tidak apa-apa. Habis sholat Isya, ketika tidak ada acara, tidak penting-penting banget, cepat tidur, latihan. Untuk apa? Nanti untuk sepertiga malam. Ngapain? Lah, sepertiga malam itu Tuhan mengundang kita. Itu waktu-waktu istimewa antara hamba dengan Tuhan kita.
Kalau waktu istimewa itu terus kita lewatkan dengan kita menyibukkan diri yang tidak penting, maka suatu saat jangan menyesal kalau Tuhan tidak menganggap penting kita juga, Bapak Ibu. Maka diatur waktunya. Kan betapa banyak kita ini ketika ada perlunya saja datang kepada Allah. Ketika ada perlunya saja Bapak Ibu, ketika susah, mentok, ada masalah, ketika down, kita jatuh di dalam kerezekian kita, baru datang sama Allah, nangis-nangis sama nanti giliran diangkat Allah lupa, dan terus seperti itu. Kita harus mampu menjaga. Lalu ketika kita mampu menyatakan bahwa rahasia ruh yang ada di dalam diri merupakan wasilah kita untuk bertemu dengan Tuhan, mi'raj kepada Tuhan melalui tuntunan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, disitulah kita sudah benar dinyatakan beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah. Lalu beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu ada dua ya Bapak Ibu, yang sugro dan kubro. Yang kubro tidak perlu difikirkan. Yang jelas kita sudah di akhir zaman, karena negeri Arab sekarang, saya ulangi lagi, sekarang sudah menuju masa jahiliyah kembali. Jilbab banyak dibuka, banyak menontonkan aurat sudah. Kembali ke jahiliyah sudah. Nyata kita di akhir zaman. Itu tidak perlu dipikir Bapak Ibu. Yang perlu dipikir ialah kiamat kecilnya ini, sugro ini. Ketika kita berpulang ke rahmatullah, bagaimana persiapan kita? Alangkah nikmatnya ketika kita berpulang, kita sudah siap zahir batin dengan melapaskan, menjasamkan, menjohirkan, menyatakan bahwa tiada yang wujud, yang nyata, yang berdiri tegak, yang zahir batin ialah la ilaha la maujud bihaqi, yang ada, yang wujud, tiada lain, tiada bukan, hanya satu jua Bapak Ibu, ahad, ahad, ahad. Oleh sebab itu kita sering untuk mengesahkan dengan kalimat thayyibah itu tadi loh, maksudnya Bapak Ibu. Ketika kita melafazkan la itu kita ini yang tiada bisa melihat, tiada yang bisa mendengar, tiada yang bisa mampu berkalam, tidak ada yang mampu berilmu, dikatakan bodoh. Kita yang dikatakan mati, buta, tuli, tidak mempunyai kekuatan, kodrat, irodat, itu kita. La ilaha, hanya Dia yang kuasa melalui 7 sifat. Kesadaran dibangkitkan. Zikir itu membangkitkan kesadaran manusia yang selama ini lupa diri, maksudnya. Masya Allah Bapak Ibu, lambat laun, lama kelamaan akhirnya mampu merasakan. Yang pertama bahwa dia dizikirkan, lisannya dizikirkan. Yang kedua, akhirnya dia setelah mampu merasakan bahwa dia yang dizikirkan, lalu yang zikir itulah yang mempunyai nama. Itulah kita sudah fana, sudah bakok, sudah likok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Bapak Ibu rasakan betul-betul kalau berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk ke dalam. Yang zikir ini kan mulut kita, lidah kita, yang menggerakkan hati, hati menggerakkan ruh, ruh yang menggerakkan sir, sir yang menggerakkan zat, zat yang menggerakkan ya Tuhan itu sendiri. Itu loh Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar dilafazkan, dipahami, diyakini, dinyatakan. Nah, jangan kita mengingkari daripada kalimat itu sendiri. Inilah orang-orang yang buta mata hatinya. Mata hatinya ini mati Bapak Ibu, keras. Ketika dinasihati tidak masuk.
tidak mampu menangkap hidayah yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, hari akhir ya. Kita harus mampu menyiapkan yang sugro yang kecil ini supaya selamat. Bagaimana kita harus mampu berserah diri, ya. Lalu kita pun harus beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar itu yang baik dan yang buruk datangnya dari Allah. Yang baik dari Allah, yang buruk juga dari Allah. Tapi manusia diberi akal pikiran. Kalau yang baik, Allah ini menyuruh dan meridhoi yang baik. Tapi yang tidak baik, Allah melarang dan Allah memurka. Ini loh jalannya ke surga, ini jalannya ke neraka. Untuk menguji keimanan kita, kita diberi akal pikiran. Barang siapa tidak mampu memakai akal pikirannya untuk selamat daripada api neraka, maka derajatnya lebih rendah dari binatang, Bapak Ibu. Karena binatang ini ya wajar, karena mereka tidak diberi akal pikiran. Sedang kita diberi akal pikiran, tapi terkadang kita malah terjerumus ke api menerjang apa yang Allah murkai, menerjang Allah yang Allah larang, Bapak Ibu. Nah, jadi di situ kita harus betul-betul mampu menjaga jasad batang tubuh kita. Ya. Kalau keimanan kita sudah sempurna, kuat menghujam ke hati kolbu kita, maka kita menjalankan pembersihan hati, dikatakan torekot atau batang daripada pohon ini akan menjadi ringan, Bapak Ibu. Karena kita sudah paham, beriman kepada Allah, mengesahkan zat sifat asma Allah. Poinnya berarti ketika kita beriman kepada Allah, yang ada hanya Allah. Beriman kepada malaikat pun yang ada hanya Allah. Beriman kepada kitab, ternyata ketika diringkas akhirnya jatuhnya kepada hanya Allah. Beriman kepada Rasul pun pada hakikatnya akhirnya jatuhnya yang ada hanya Allah. Ya. Beriman kepada hari akhir, ya, kiamat sugro yang kecil, hakikatnya pun kita harus kembali kepada Allah supaya selamat dunia akhirat. Untuk itu kita harus menjalani qada dan qadarnya yang baik, yang disuruh dan diridhoi Allah. Kalau kita sudah paham, kita tidak mungkin mengikuti hawa nafsu yang tidak baik. Jadi awalnya dari sini dulu, Bapak Ibu. Ya. Rukun iman ini kalau sudah kuat menghujam ke kolbu kita, maka mudah kita membersihkan hati kita. Nah, kita ringan untuk berzikir. Kita sudah takut, bukan ditakut-takuti, takut karena sadar diri. Akibatnya apa? Ya? Karena ketika kita tidak mampu melawan yang tidak baik, berarti di sininya belum kuat imannya. Kalau ini sudah kuat, ini mudah Bapak Ibu dibersihkan, dikatakan tarekat ini tadi, ini hakikat, ini naik ke tarekat, lalu ke syari. Kalau sudah hatinya bersih, maka syahadat pun ringan karena sudah paham. Syahadat tauhid dan rasul, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, nyatanya ini orangnya, ya Allah. Maka sudah makrifat, dikatakanlah diri ini sudah berkalimah, menyatakan sesadar-sadarnya, Bapak Ibu. Tidak perlu dilapaskan, tidak perlu diucapkan, sudah berkali menyatakan dengan kesadaran ini, maksudnya Bapak Ibu. Ini yang tidak nanti ketika kita berpulang tidak dimakan oleh cacing tanah, tidak dimakan oleh binatang-binatang di dalam
berkalimah. Ini rajanya dunia akhirat yang datang Bapak Ibu. Bukan jasad yang dikatakan jasadnya hewan dan syaitan. Kalau sudah kuat imannya, sudah bersih hatinya, torekotnya sudah bagus pembersihannya, maka sholat pun akan ringan. Karena dia bukan sekedar menyembah, dia sudah mampu memahami bahwa di dalam sholat itu terdapat keselamatan. Ketika sholat, dia mampu menyaksikan, dia mampu menghadirkan, dia mampu melihat Allah itu sendiri. Nah, disitulah ketika dia sudah menyerahkan bahwa sholat itu pun yang mampu menjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikatakanlah dia masuk ke dalam Islam indallah, yang diakui di sisi Tuhan, maka dia akan selamat Bapak Ibu. Sholatnya tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Lalu ketika imannya sudah kuat, hatinya sudah bersih, maka puasanya akan menghasilkan tawakal Bapak Ibu. Karena dia sudah mampu memahami bahwa yang berpuasa pun itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mampu tidak makan, tidak minum, dia juga bukan kita. Allah menunjukkan kepada manusia. Oleh sebab itu, ketika benar puasanya menghasilkan buahnya tawakal, maka manusia akan berserah diri secara totalitas kepada Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu, puasanya orang makrifat seperti puasanya ulat. Masih ingat Bapak Ibu? Ulat itu yang tadinya maksiat, sering merugikan orang, lalu dia sadar, dia taubatan nasuha, dia sungguh-sungguh di dalam bertaubat, dia hanya melafazkan zikir, tidak memikirkan yang lain, lalu Allah mendatangkan keajaiban, mengangkat derajatnya. Yang tadinya tidak mungkin terbang, Allah memungkin menaikkan derajatnya setinggi langit. Yang tadinya dibenci, sekarang dicari-cari manusia. Yang tadinya ulat, akhirnya menjadi kupu. Itu puasa. Ketika imannya sudah kuat, hatinya sudah bersih, maka zakatnya akan membuahkan keimanan yang sempurna. Kenapa? Karena di dalam zakat hakikatnya ialah membersihkan dan mensucikan diri untuk menjumpai Tuhan melalui pengenalan diri, maka akan terkenal Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, zakat. Makanya orang yang mau bertemu dengan Tuhan harus menzakatkan hakikat dirinya, ialah membersihkan dan mensucikan jiwa raganya ini. Bukan hanya memberikan harta benda, tidak cukup. Tidak ada perubahan. Lalu yang terakhir ialah ibadah haji. Ketika iman kuat, hati bersih, ketika kita sudah berhaji, maka buahnya ialah cahaya, karena dia sudah fana, dia sudah bako, dia sudah bertemu dengan Tuhannya secara hakiki. Oleh sebab itu, barang siapa belajar ilmu mengenal diri, maka dikatakan dia sudah haji secara hakiki. Oleh sebab itu, kita hanya diwajibkan untuk mengetahui, bukan menyata. Jangan lalu menyatakan bahwa saya sudah haji, jangan. Ditertawakan orang, karena kita masih haji hakiki. Kalau mau menyempurnakan ialah kita pergi ke
Mekah Al-Mukarramah, ya. Karena puncak haji pun yang di sana harus bertemu Tuhannya. Bukankah harus juga bersih jiwa raganya, Bapak Ibu? Kalau kita hanya sekedar berhaji tanpa mempunyai ilmu mengenal diri, akhirnya hajinya dikatakan gagal di sisi Allah Subhanahu, sia-sia, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mudah-mudahan saya doakan suatu saat Allah mengundang kita ke tanah suci Mekah. Kalaupun belum diundang, kita tidak perlu khawatir, Bapak Ibu. Saat ini pun, detik ini pun kita sudah berjumpa di Arafahnya, hati yang bersih, hati yang suci. Kita sudah berkalimah, jangan berkecil hati. Yang sudah haji pun belum tentu mabrur. Nah kalau pulang masih sombong, nah bahaya. Pulang masih mencela-cela orang, merasa suci, maka kopiahnya kan harus putih. Kalau haji, artinya apa? Maksud dari kopiah putih itu kesucian harus di atas segalanya, Bapak Ibu. Itu berat kopiah putih itu, kalau yang tahu. Kalau akhlaknya tidak mencerminkan kesucian, malu pakai kopiah putih. Akhlaknya, tutur katanya, perbuatannya, ini ada maknanya yang putih. Oleh sebab itu pulang harus pakai kopiah malu sama kopiahnya. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian sementara Bapak Ibu, karena waktu terbatas. Kami sampaikan terima kasih, kami cukupkan sekian. Mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat. Kami masih banyak salah, banyak khilaf dalam penyampaian. Terima kasih, kami tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.